Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat untuk kita. Maka kita puji Allah agar Allah menambahkan nikmat tersebut, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yakni kitab yang luar biasa ya, Al-Usul Thalathah, penjelasan 3 landasan utama, yang kali ini kita masuk di penjelasan tentang ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah 3 pertanyaan yang sudah antum ketahui di kubur ya. Maka ditanya nanti di kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ya, siapa Tuhanmu, nabimu, dan apa agamamu. Dan semoga dengan orang mempelajari ini, maka ini adalah bentuk ya, yang kata para ulama, ketika menjawab Tuhanku Allah, karena dia telah mengikuti perintah-perintah Allah. Ketika dia mampu menjawab nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah mengikuti nabi yang mulia. Dan ketika dia menjawab agamanya Islam, karena dia beragama dengan agama yang baik. Kita masuk kepada halaman 169, yakni kesempurnaan ajarannya. Sebentar lagi kita akan selesai kitab ini jamaah. Sesudah kesempurnaan ajarannya, lalu wafatnya Nabi, kemudian penutup dari kitab ini, dan selesailah kita membahas kitab ini. Kata Syekh di halaman 169, falammas taqarra fil Madinah umira bibaqiyatin syara'i il islami mithli, ya, kata Syekh, setelah Nabi SAW menetap di kota Madinah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan semua syariat Islam yang belum dilaksanakan sebelum hijrah. Mithli, yakni seperti az-zakah, was-saum, wal-hajj, wal-jihad, wal-adhan, wal-amri bil ma'ruf, wal-nahyi 'anil munkar, wa ghairu dzalika min syara'i'il islami, yakni seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat Islam lainnya. Ini di Madinah ya. Akhada ala hadza asra sinin, ini berlaku, kondisi ini terus sampai 10 tahun ya. Wa ba'daha tuwfiya shalawatullahi wassalamuhu alaihi, dan setelah itu beliau wafat ya, diwafatkan oleh Allah. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dicurahkan Allah kepada beliau. Inilah keagungan daripada para ulama jamaah. Mereka selalu menyelipkan doa dan salawat ketika membicarakan tentang Nabi yang mulia. Maka antum jangan pelit-pelit ketika kami mengatakan Nabi Muhammad, maka sallallahu alaihi wasallam ini kita ucapkan demikian. Kemudian kata Syekh, wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dalla ummat alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu wal khairu alladhi dalla alaihi tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu wa sarru alladhi khaddara minhu syirk wa jami'u ma yakrahu Allahu wa ya'bah. Agama yang beliau bawa adalah agama yang kekal, dan Islam ini adalah agama beliau. Tidak ada suatu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkannya kepada umat untuk menjalankannya, dan tidak ada suatu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkan kepada mereka untuk menjauhinya. Kebaikan yang beliau tunjukkan adalah tauhid dan semua hal yang Allah cintai dan ridhai. Adapun keburukan yang beliau peringatkan adalah syirik dan segala hal yang Allah benci dan murka terhadapnya.
Ini perkataan dan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang dituduh orang dengan Wahabi. Lihat menceritakan, mendakwakan, membawakan tentang dakwah Nabi, tentang tauhid dan menjauhkan syirik. Tidak ada satupun yang belum Nabi sampaikan. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, tidak ada sampai satu sayap burung pun yang terbang. Antum berapa banyak burung yang terbang, kecuali Nabi telah menyampaikan dan kami tahu tentang ilmu burung yang terbang dengan sayap itu. Bahkan Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin di kala itu, benarkah bahwa Nabimu telah mengajarkan kalian sampai urusan buang air besar? Dia katakan, ya, Islam ini sudah diajarkan jamaah, demi Allah, sampai urusan buang air besar. Maka gak mungkin Islam tidak mengajarkan tata cara mengurus jenazah. Bagaimana mungkin Islam tidak mengajarkan bagaimana cara memperlakukan orang mati? Mana mungkin Islam tidak mempelajari bagaimana cara agar seseorang lahir ke muka bumi? Pasti itu perkara demi Allah lebih besar daripada perkara buang air besar di toilet. Andaikan hanya buang air besar di toilet saja telah diajarkan, ada aturannya, maka pasti perkara jihad diajarkan dalam Islam, sehingga orang-orang tidak mungkin salah dalam berjihad. Maka inilah perlu kita mengetahui ilmu syariat Islam yang mulia ini. Persaksian besar yang pernah dibawakan oleh para sahabat seperti Abu Dzar, Salman dan lainnya, bahwa Nabi telah mengajarkan segalanya sebelum Allah mewafatkan beliau. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan, menunjukkan tauhid dan kebaikan tauhid. Syarah Syekh Shalih Fauzan yang pertama, tauhid merupakan prioritas utama dalam dakwah. Hendaknya para dai mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah sebelum dia mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum seputar salat, puasa, zakat, haji. Karena Rasulullah SAW 10 tahun pertama berdakwah konsentrasi dengan tauhid, mengajak manusia meninggalkan kemusyrikan. Ketika itu beliau belum memerintahkan salat, puasa, zakat dan haji, hingga akhirnya tauhid benar-benar menancap di dada-dada orang-orang yang telah didakwahinya. Jemaah, dakwah hendaklah dimulai dengan dakwah tauhid. Ya, ketika orang baru hijrah bukan didakwah tentang anti riba. Ada komunitas riba terus yang dibahas. Saya tahu persis ada komunitas seperti ini. Seminar kemanapun tentang riba, istrinya aja belum benar menutup auratnya, tauhidnya belum benar, tidak dibahas tentang syirik, tidak dibahas tentang bid'ah. Riba terus. Bukan tidak bagus, bagus meninggalkan riba, tapi ingat, dakwah harus dimulai dari memprioritaskan tentang dakwah tauhid. Ketika seseorang sudah meninggalkan ribawiyah, dia meninggalkan dunia riba mereka harus masuk kepada dakwah tauhid. Ini prioritas dalam dakwah. Ada dakwahnya bicara khilafah lah. Dakwah harus dimulai dengan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tanya kalau khilafah tidak berdiri di negeri ini sampai kita mati, kita tidak akan masuk neraka karenanya. Kalau orang masih makan riba sampai kita mati dan tidak habis ini riba terhapus, kita tidak akan masuk neraka karenanya. Kalau kita sudah melepaskan riba itu, tapi kalau tauhid jamaah, rusaknya tauhid suatu negeri. Ya, bagaimana dakwah tauhidnya dakwah prioritas sangat penting. Maka wajar musuh-musuh tauhid begitu banyak beredar di mana-mana. Fitnahan yang luar biasa. Menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dituduh sebagai penyebar kesesatan. Beliau dituduh sebagai kafir. Beliau dituduh sebagai orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau dituduh orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Tuduhan-tuduhan keji dari orang-orang yang masih senang dengan kemusyrikan, yang masih memelihara budaya-budaya kemusyrikan, yang masih nyembah kebo, yang masih percaya pada keris, kepada jimat-jimat. Ya, ini orang-orang seperti inilah yang telah menimbulkan berita-berita, membuat fitnahan-fitnahan. Padahal dakwah yang sesungguhnya wallahi dimulai dengan dakwah tauhid. Tidak akan berkah suatu negeri tidak ada dakwah tauhid di dalamnya. Negeri itu akan berkah. Wallahi antum bayangkan negeri Saudi jauh lebih berkah di seluruh negeri di dunia ini karena mereka menegakkan dakwah tauhid. Inilah pentingnya dakwah tauhid jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka prioritas utama dalam dakwah, di antara dalil yang menunjukkan ketika Nabi SAW mengutus sahabat untuk berdakwah, yakni Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Abbas
radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum, yakni mereka ahli kitab. Apa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Engkau ke Yaman, engkau innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum, yakni ahli kitab. Fad'uhum ila sahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahkan kepada mereka agar bersyahadat bahawa tidak ada sembah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Dakwahkan itu kepada mereka di Yaman. Ya. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallahu iftarada 'alaihim khamsa salawat. Jika mereka mentaati dan melaksanakannya, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kalian salat 5 waktu. Suruh dakwah tauhid sampai mereka mentaati dulu. Ya, ini dakwah, prioritas dakwah yang harus kita pahami, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah yang benar adalah dakwah yang diprioritaskan dari dakwah tauhid, bukan dimulai dengan dakwah muamalah, ya, fikih muamalah syar'iyyah dan lain, itu bagus. Tapi kalau antum hanya dalami itu, antum terbuai dengan muamalah syar'iyyah, online syar'iyyah dan lainnya, antum tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak memahami tauhid dalam diri antum dan keluarga, maka anda ibarat kata para ulama, yakni badan tanpa kepala. Karena tauhid adalah kepala daripada seluruh ilmu-ilmu syariah. Maka jamaah rahmati Allah, dengan demikian dakwah yang tidak dibangun dengan di atas landasan tauhid akan menjadi dakwah yang gagal, karena menyelisih manhaj para rasul. Para rasul membangun dakwah mereka di atas tauhid dan pembenahan akidah. Karena seorang dai harus merujuk kepada cara mereka dalam berdakwah. Maka antum perhatikan siapa dai di Indonesia, siapa saja dai di dunia ini yang mereka kuat sekali mendakwahkan tentang tauhid, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Itulah jalan-jalan salafus salih. Itulah dai-dai yang berada di atas jalan kebenaran. Bukan dimulai dengan tentang hari kiamat. Biarkan kiamat itu, dia pasti akan datang. Ya, bukan dimulai disibukkan dengan kiamat telah dekat. Antum tidak usah pikirkan tentang itu. Antum tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah dimulai dari dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, syariat Islam turun secara bertahap hingga sempurna sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Nabi tidak akan diwafatkan melainkan setelah Allah menyempurnakan ajaran Islam melalui beliau. Setelah beliau wafat, maka agama yang beliau bawa akan kekal sampai hari kiamat. Agama yang beliau bawa akan kekal sampai hari kiamat. Beliau bawa agama apa? Agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, dia akan ditolak dan di akhirat akan rugi. Inilah agama kemuliaan, agama Islam yang harus kita patrikan dalam dada kita. Kita harus bangga bahwa kita adalah seorang muslim, dan kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim sampai dunia tahu. Bagaimana orang-orang kafir begitu bangga dengan simbol-simbol mereka, kekafiran mereka, lalu kita yang di atas al-haq, di atas kebenaran, malu membawa Al-Quran, malu memakai kopiah, malu memakai jubah, memakai gamis atau celananya ngatung, berjenggot dan lainnya. Kita tidak boleh malu menunjukkan identitas sebagai seorang muslim, karena apa yang ada di hati, apa yang ada di jiwa manusia ini akan nampak dari tampilan mereka, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh guru-guru kami tentang masalah ini. Kemudian di halaman 172, yakni kata Syekh, ba'athahullahu ilan nasi kafatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i taqalain al-jinni wal ins. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia. Allah juga mewajibkan seluruh umat baik dari kalangan manusia maupun bangsa jin agar mentaati beliau. Seluruh manusia, baik bangsa jin, untuk mentaati Nabi. Bangsa jin pernah datang meminta ilmu, meminta perbekalan kepada Nabi SAW. Beliau adalah utusan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya kul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semuanya. Quran surat Al-A'raf 158. Wa akmalallahu bihid din, Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku telah redha Islam menjadi agamamu. Pada waktu itu ya terjadi pada Haji Wada, ya, pada hari Jumat Nabi berkhutbah. Ini sebagai tanda, dan ayat ini tanda bahwa Nabi akan meninggal dunia, Nabi akan diwafatkan. Karena Islam telah sempurna jamaah. Maka kalau Islam sudah sempurna, maka kita tidak boleh menambah satupun dalam bentuk ajaran Islam ini kecuali apa yang telah ajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Kita tidak boleh mengurangi satupun jenis agama ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Telah sempurna. Telah sempurna bagaimana tata cara mengurus orang yang mati. Telah sempurna bagaimana menghadapi kehidupan ini. Telah sempurna bagaimana menghadapi istri, anak. Semua telah diajarkan di dalam Islam. Telah sempurna semuanya. Maka tidak boleh ada penambahan atau pengurangan. Tidak boleh kita memodifikasi amal ataupun kita berinovasi tentang amal-amal soleh. Karena semua telah ada, semua telah sempurna. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah manhaj salafus salih. Inilah manhaj yang benar, akidah yang lurus tentang agama ini. Agama ini tidak akan kita buat-buat, tidak akan kita tambah-tambah. Bahkan kaidah besar kata para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Sering kita mengatakan kepada saudara kita, "Wahai saudaraku, jangan engkau beramal seperti itu. Itu tidak dicontohkan, itu tidak diajarkan." Mereka menjawab, "Ini kan baik." Lalu kita katakan sebagaimana Ibnu Katsir dan lainnya mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Andaikan perbuatan itu baik, maka mereka pasti para sahabat telah lebih dahulu melakukannya. Maka tidak boleh orang itu menambah-nambah atau membuat-buat satu ajaran agama yang baru di dalam urusan Islam ini. Maka merupakan kebodohan. Ana sampaikan di sini, merupakan kebodohan, merupakan jahlun murakab, bodoh yang sangat ketika orang menganggap speaker adalah bid'ah. Ketika orang menganggap motor adalah bid'ah, itu kebodohan yang sangat dan sangat mengada-ngada. Yang dimaksud bid'ah yang tidak boleh mengada-ngadakan urusan agama, yakni urusan ibadah, bukan urusan duniawi. Adapun speaker, motor dan lainnya itu adalah urusan-urusan duniawi. Ya, yang Nabi pernah mengatakan, "Antum ta'lamuna bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang dimaksud adalah urusan keagamaan. Jangan coba-coba kita membuat satu jenis ibadah apapun kecuali apa yang telah diajarkan dan dicontohkan. Jangan coba-coba kita kurangi satu jenis ibadah pun kecuali apa yang telah dibawakan oleh Nabi dan telah dicontohkan oleh para sahabat. Maka insya Allah inilah yang dimaksud kesempurnaan Islam. Maka kata para ulama, wajar kalau ada orang mengatakan bahwa ada syariat yang baru, ada perayaan yang baru. Dia mengatakan ini harus dirayakan, ulang tahun harus dirayakan, ya, 7 bulanan di dalam kandungan harus dirayakan dan lainnya. Mereka mengatakan ini ajaran baru, maka mereka telah menuduh Nabi Muhammad telah menyembunyikan syariat. Karena tidak kita temukan di zaman Nabi dan para sahabat perbuatan-perbuatan yang seperti ini jemaah. Inilah ajaran yang murni. Sebagaimana Bung Karno pernah mengatakan, aroma padang pasir, ya, aroma padang pasir yang murni, terasa apa yang ada di dakwah yang terjadi di Saudi. Itulah aroma Wahabi, kata Bung Karno, aroma kemurnian padang pasir yang mengembalikan agama kepada Nabi Muhammad SAW, yang jauh dari khurafat, daripada khurafat tahayul. Itu Bung Karno yang pernah mengatakan demikian, diangkat oleh Syekhuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ajaran Nabi SAW diberlakukan kepada segenap manusia. Allah juga mewajibkan seluruh umat baik dari kalangan manusia maupun bangsa jin agar menaati beliau. Ini sebagaimana yang disebutkan tadi yang kami telah bawakan dalil di atas.
Telah disebutkan juga faedah sebelumnya bahawa Islam telah sempurna jamaah. Nabi mengatakan ini ketika berkhutbah di Arafah pada haji wada di hari Jumat. Setelah peristiwa itu Nabi SAW sempat hidup dalam jangka waktu yang singkat hingga akhirnya beliau diwafatkan dalam kembali kehariban Allah yang Maha Tinggi. Beliau tinggalkan umatnya dalam kondisi terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyelisih ajarannya kecuali orang-orang yang akan binasa. Antum lihat perkataan pula para ulama, beliau tinggalkan umatnya dalam kondisi terang benderang, minaz zulumati, dari kegelapan ila nur, pada terang benderang ilmu agama syar'iyah. Tidak ada orang yang menyelisihinya kecuali pasti akan binasa. Siapa saja yang menyelisih ajaran Nabi, maka dia pasti akan binasa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas juga menjadi persaksian dari Allah taala bahwa agama Islam itu sempurna, mencakup semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap hamba, menawarkan solusi bagi setiap masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Islam itu sesuai dengan setiap zaman dan tempat, tidak membutuhkan syariat model lain, kitab lain atau bahkan rasul lain setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada permasalahan atau kejadian apapun yang terjadi di dunia ini hingga hari kiamat melainkan dalam syariat beliau terdapat hukum yang berkaitan dengannya dan solusi menghadapinya. Akan tetapi itu adalah kesimpulan bagi orang yang mampu memahami dalil. Bahkan kata para ulama, seluruh perkara ada di dalam Islam, seluruh perkara ada di dalam Al-Quran. Sampai masalah buat bala-bala, sampai masalah buat karoket. Apa karoket? Ada di dalam Al-Quran. Kata para ulama membawakan dalil, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika antum bingung tentang buat bala-bala, tanyalah kepada ahlinya, ahli bala-bala. Antum akan tahu caranya. Ini dibawakan oleh para ulama bahwa semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa saja tanya kepada ahlinya. Ya, maka tidak pantas seorang yang dia ahli dalam membuat bala-bala, dia membicara tentang corona. Ya, tidak pantas seseorang yang ahli dalam nyetir berbicara tentang syariat Islam, tentang jihad. Semua harus dikembalikan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, jika engkau tidak mengetahui dalam perkara-perkara yang demikian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Maidah yang tadi kami bawakan tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah, merupakan jawaban bagi sebagian orang yang apabila diberitahu tentang suatu hukum syariat, mereka berkata itu adalah hukum yang cocok untuk manusia di zaman Nabi dan sekarang zamannya telah berganti. Ini adalah bantahan, membantah mereka, untuk membantah orang yang membuat ajaran baru dalam Islam dengan alasan menganggap baik ajaran baru yang mereka adakan. Ini juga bantahan. Maka antum hafal benar-benar ayat ini. Ini sebagai bantahan bagi orang yang demen sekali membuat-buat agama. Yang demen sekali membuat acara dalam agama. Semua ada acaranya. Apa saja diramaikan, apa saja diadakan prasmanan makan-makan. Ini yang senang acara, yang senang perayaan. Maka ini dalil bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini jelas sekali bagi anda yang suka dengan perayaan ulang tahun. Sekarang diganti menjadi apa namanya? Bukan happy birthday to you lagi. Apa namanya sekarang? Milad lah, barakallahu apa lagi? Barakallahu fi umrik dan lainnya. Mereka mengganti-ganti saja. Ini tasyabbuh, tetap tasyabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Tidak pernah didapati satu riwayat pun Abu Bakar tiba-tiba dikasih kejutan sama Utsman dan Ali pakai lilin lalu menyanyikan lagu happy birthday to you, lalu mereka tiup lilin. Tidak ada pernah panjang umurnya dan lainnya. Ini kebodohan yang sangat. Ini penipuan terhadap umur.
Itu bukan panjang umur, pada hakikatnya itu adalah pendek umur. Hanya kita disengajakan agar kita tertipu, seolah-olah seorang kakek tua di usia 60-70 tahun sempatnya berjoget-joget menyanyikan panjang umurnya. Ini kebodohan, ini musibah besar, padahal dia sebenarnya mendekati terhadap kematian dia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ya yang kita lihat apa yang terjadi di masyarakat. Orang senang sekali dengan berbagai macam jenis perayaan-perayaan. Maka setelah kita mengetahui dalil tentang kesempurnaan Islam, Islam tidak pernah mengajarkan yang demikian, maka ikutilah Nabi dan para sahabat. Maka kita akan selamat. Ma'ana alaihi washabi, di mana aku dan para sahabat berada di atasnya. Ikutilah mereka. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Ya, khairun nas qarni, sebaik manusia adalah zamanku. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya itu para sahabat, ya tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian sesudahnya itu tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Wallahi kita akan selamat jamaah. Ikutilah mereka yang mengajarkan dakwah tauhid, dan mereka telah mengajarkan terus-menerus turun-temurun. Ikutilah kemurnian agama ini. Belajar yang ulama-ulama yang betul-betul mereka masih kokoh, masih kuat, dan jangan ada antum rasa takut. Berkata Syekh Mukbil luar biasa, antum jangan takut dalam menyerukan kebenaran. Ya, kita harus terus menyerukan kebenaran ini. Bahkan orang komunis tetap berdakwah, orang Syiah tetap berdakwah, lalu antum diam-diam saja. Masih banyak kaum muslimin yang belum tahu Al-Fatihah. Masih banyak kaum muslim belum bisa membedakan mana ini syirik, mana ini bid'ah, mana ini maksiat. Sampaikan kebenaran itu kepada kaum muslimin. Ajarkan mereka, tidak ada rasa takut. Jangan ditakut-takuti tentang kita mendakwakan kebenaran. Bahkan Syekh Utsaimin pun mengajarkan demikian. Ya, maka untuk itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka kadang membuat ajaran tersebut karena taklid, ikut-ikutan dengan para ahli khurafat dan syahwat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa yang mengadakan suatu ajaran atau amalan dalam agama ini yang bukan bagian darinya, maka akan tertolak. Dalam riwayat lain, ya, "Man amila laisa alaihi amruna fawaradun." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak itu amalan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum tidak usah bersusah-susah untuk membingungkan diri dengan menambah-nambah amalan. Cukup yang telah diajarkan saja antum amalkan, wallahi antum akan selamat. Jangan antum tambah lagi dengan ini dan itu. Jangan berkata itu kan nenek moyang kami. Stop, tinggalkan nenek moyang jika dia salah ya akhi. Bukankah kesesatan orang-orang terdahulu, kesesatan orang-orangnya Fir'aun, kesesatan orang-orangnya Nabi Nuh, ya, kaum-kaum mereka, karena mereka mengatakan ini agama nenek moyang kami, ini kebiasaan nenek moyang kami. Bukankah paman Nabi yang berjuang terhadap Islam, membela Nabi, hartanya bahkan jiwanya hampir terancam sampai akhir hayatnya, tidak bisa mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena agama nenek moyang. Maka tinggalkan perkataan ini ketika nenek moyang kita salah ya akhi. Ingatlah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa patokan kebenaran itu ada kepada Nabi dan para sahabat. Dan hari ini yang masih ada kemurnian, banyak orang sekarang jamaah yang menuduh-nuduh, ya, banyak ulama-ulama di Saudi dituduh jangan belajar ke Saudi, Saudi sesat dan lainnya. Ana mau bilang ke antum, kalau dekat sumbernya itu anak keturunan Nabi, itu tempat Nabi lahir, di situ dakwah berkembang. Kalau di situ saja dikatakan sesat, maka di negeri kalian lebih sesat. Karena apa? Itu kemurnian. Antum lihat mata air ya akhi, semakin dia dekat dengan keluarnya itu mata air, maka semakin bersih itu air. Dan dia akan semakin kotor jika semakin jauh. Maka tidak boleh kita, orang-orang yang menjauhkan ulama-ulama yang ada di Saudi hari ini, itu adalah orang-orang yang sengaja menjauhkan dari ad-dinul Islam, membenci Arab, membenci bahasa Arab. Jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan Al-Quran bahasa Arab. Itu bahasa di sorga, bahasa Al-Quran. Kalau kita disuruh benci Arab, benci bahasa Arab, artinya agar kita jauh dari agama Islam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum para pemuda jangan mau ditipu dengan yang seperti ini. Bukan zamannya lagi tipu menipu seperti ini. Inilah kesesatan-kesesatan yang kita lihat hari ini. Orang-orang sengaja merusak
ya pikiran-pikiran umat Islam, ya. Tidak ada kesempurnaan kepada manusia, jemaah. Namun tetap kita harus melihat bahwa sumber kebenaran agama ini pasti berasal dari dekatnya mata air tersebut, jemaah. Maka ikutilah ulama-ulama yang masih lurus di atas dakwah tauhid, dakwah akidah, ya. Dan ingat jemaah, ciri-ciri daripada ahlul jannah, ciri-ciri daripada ulama-ulama yang lurus, mereka yang selalu sibuk mendakwahkan tauhid. Karena itu dakwah yang benar, tanpa meninggalkan fikih, tanpa meninggalkan muamalah, tanpa meninggalkan jihad dan lainnya. Namun prioritas utama dakwah yang dibangun, kitab-kitab yang dikarang, yakni banyaknya adalah tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh diutus di setiap umat seorang rasul untuk apa? An i'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajak menyembah Allah dan menjauhkan taghut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak Allah menciptakan kita ini jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum tetap belajar tauhid dengan semangat agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Dan wallahi orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid, yang mengamalkan ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari, akan terdapat ketenangan hati dan jiwa mereka. Ada ketenangan yang luar biasa, ada kepasrahan yang luar biasa, ketawakalan yang ajib, yang mana mereka telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang hati mereka, jemaah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam berbahagia ini. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berpasti dari semuanya. Kita tutup dan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.